Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya dalam rangka pembahasan terkait mata kuliah ilmu tauhid. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang tauhid sebagai dasar pendidikan Islam. Yang lalu sudah saya jelaskan bahwa ilmu yang berhubungan dengan tauhid harus memiliki konsep tentang pemahaman. Jadi kalau kita mengaplikasikan ketauhidan itu harus memiliki nilai-nilai dasar di mana ada konsep ontologi, aksiologi, epistemologi. Ya, yang tiga itu harus kita pahami. Baik, Islam merupakan sebagai salah satu fondasi yang berupaya menjelaskan terhadap ketauhidan di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan ada dua hal yang seharusnya tidak boleh dipisahkan oleh umat Nabi Muhammad. Yang pertama, Islam adalah agama yang akan membawa manusia menuju akhir yang baik dari seorang perjalanan yang baik. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah sarana yang digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana menggali kekayaan yang tersembunyi di bumi. Nanti bisa Anda baca, misalnya di dalam surah Ar-Rahman atau Ar-Rum, ya. Jadi tembuslah langit dan bumi dan kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Artinya untuk menggali, menggunakan potensi atau memanfaatkan seluruh kekayaan yang Allah ciptakan baik di langit, di bumi maupun di daratan harus menggunakan namanya ilmu. Saya sudah menyampaikan kemarin berbeda ilmu dengan pengetahuan. Kalau ilmu itu harus memiliki memanfaatkan secara umum, dia harus rasional, kemudian harus memiliki sistematis. Namun kalau pengetahuan hanya sekedar pengetahuan saja, tahu dia gitu ya. Tapi yang lebih bagus itu adalah ilmu. Baik saudara-saudara semuanya, berbicara tentang kedudukan ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia. Ya, kenapa disebut dengan ilmu yang paling mulia? Karena ada dua hal. Pertama, pokok bahasanya adalah tentang Allah, Rabbul Alamin. Ya, jadi Rabb segala alam. Yang kedua, manfaatnya amat luhur. Ya, kenapa memiliki manfaat yang sangat luhur? Yakni adalah kebahagiaan yang hakiki. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki harus memiliki ketauhidan yang kokoh dan kuat. Ya, nanti misalnya kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah Allah itu esa. Jadi tidak ada satupun yang bisa bergerak, tidak ada satupun yang bisa mengokekan, tidak ada satupun yang bisa berbuat tanpa kehendaknya Allah. Nanti kajiannya, ini kan saya ikhtiar. Iya kalau ikhtiar, tapi kalau belum memang sesuatu yang diizinkan Allah, tidak akan terjadi. Jadi tidak akan jatuh satu helai daun pun atau satu helai rambut pun, satu daun pun dari langit ataupun dari bumi jatuh ke tanah kecuali dengan izin Allah. Jadi semuanya adalah walaupun ada faktor-faktor lain misalnya karena usaha atau karena memiliki IQ, tapi semuanya itu goalnya ada kesimpulannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hukum mempelajari ini adalah untuk pengetahuan ketauhidan ini adalah fardu ain. Jadi wajib bagi kita semua. Berbicara tentang ilmu tauhid ini ya sudahlah, ini yang ulama-ulama saja tidak. Karena sebenarnya iman itu adalah diucapkan dengan lidah, ya, dibenarkan dengan hati, ya, dan diperbuat dengan anggota tubuh. Jadi harus selaras antara tiga dimensi itu. Kalau Anda hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi keyakinan dalam hati Anda tidak mewujudkan itu, maka sebenarnya itu adalah bukan iman. Jadi iman itu adalah harus ketiga hal tersebut. Nah, oleh karenanya pelajarannya adalah sesuatu yang wajib.
Tidak seperti melaksanakan sholat fardu kifayah atau jenazah. Itu kalau sudah dilakukan orang lain, kita tidak wajib lagi melakukannya. Ya, selanjutnya bagaimana urgensi mempelajari ilmu tauhid ini? Kenapa? Apa manfaatnya? Ya kan? Syarat untuk diterimanya amal seseorang itu adalah harus memiliki iman dan Islam. Jadi nanti ada kajian yang terkait dengan apakah orang kafir itu disebut apakah dia nanti akan masuk surga apa enggak, nanti ada kajiannya. Nah, kemudian makanya supaya iman kita diterima, ilmu kita bermanfaat, harus kita orang Islam dan beriman. Jadi orang Islam dia tapi tidak beriman, berbeda juga. Ada seruan-seruan yang diserukan terkhusus untuk orang beriman. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu seruannya kepada orang beriman. Jadi orang yang tak beriman itu tidak wajib puasa. Ya, kalau Islam itu apa? Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi segala alam. Ya, kalau berlaku Islamnya disebut dengan Muslim. Nah, jadi kalau anda orang Islam berarti disebut dengan Muslim. Ya. Selanjutnya kepentingannya adalah kemanfaatannya adalah sebagai pintu iman dan Islam. Dengan dua kalimat syahadat yang saya sampaikan tadi. Jadi ilmu tauhid itu sangat penting karena menjadi pengantar bagi diterimanya amal kita. Jadi kalau percaya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak aktualisasikan dengan kehidupan kita, hanya di lisan saja, maka ketahuidan kita perlu dipertanyakan. Saya pikir itu saja kepada saudara-saudara semuanya, mahasiswa-mahasiswi, agar nanti mengolerasikan atau menghubungkan ketiga dimensi itu. Misalnya, Anda percaya bahwa Allah itu Esa, tapi Anda masih pergi misalnya minta ilmu kepada yang lain-lainnya, atau memohon kepada pohon dan yang lainnya seperti kita lihat pada masa jahiliyah, maka keimanan Anda sangat perlu dipertanyakan. Mari kita semuanya belajar terkait buku-buku yang berhubungan dengan ilmu tauhid, misalnya bukunya Said Sabit, Hamka, dan yang lain-lainnya yang sangat relevan dengan pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.